Baik pemirsa WMSO, kita kembali berbincang bersama dengan Miss Mary Riana. Miss Mary, tadi kalau kita sudah bahas banyak sekali tentang Mary Riana Education, dan tentunya sebuah lembaga kini menjadi perusahaan dan akan IPO begitu ya. Melihat sebuah perusahaan yang besar didirikan oleh Miss Mary dan juga ada banyak sekali teman-teman yang mengelola Mary Riana Education begitu ya. Sosok Miss Mary dalam hal leadership sendiri seperti apa sih Miss? Karena saya percaya begitu ya, dalam strukturnya pasti ada orang-orang terbaik juga yang Miss Mary pilih, karena yang transfer knowledge-nya juga ada banyak tim begitu ya. Mungkin boleh di-share bagaimana Miss Mary melakukan rekrutmen mungkin ya terhadap tim dari Miss Mary sendiri. Iya betul, sangat-sangat setuju karena Mary Riana Education bisa menjadi seperti sekarang ini tentu saja bukan hanya saya saja, itu tentu saja atas kebesaran dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan juga bersama orang-orang yang sudah berproses bersama saya dari zaman dulu di garasi, kita banjir-banjiran, kita bermimpi, kita berproses sampai akhirnya hari ini bentar lagi kita melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin satu hal yang selalu saya yakini, we always believe in people gitu. Jadi ketika pertama kali kenapa saya memutuskan untuk merekrut, kita nggak merekrut langsung besar-besaran, tapi satu demi satu. Dan kenapa waktu itu kita rekrutnya bahkan dari garasi? Karena saya pengen orang-orang yang mengikuti dan bersama dengan saya, mereka itu memilih untuk bekerja karena visi dan mimpinya, bukan karena gaji tinggi, kantor yang bagus, yang keren gitu. Bayangin loh, mereka kan punya kesempatan untuk bisa bekerja dimanapun juga, di tempat yang keren dengan gaji yang mungkin wow fantastis. Tapi pada saat itu dari begitu banyak pilihan, tapi mereka tetap masih mau bekerja bersama saya di sebuah rumah gitu kan, yang pada saat itu gajinya ya bukan berarti super fantastis seperti perusahaan-perusahaan startup yang lainnya gitu, reasonable gitu untuk usia seperti itu. Tapi ketika mereka tetap mau bekerja sepenuh hati, saya percaya bahwa mereka berarti tahu dan percaya dengan visi dan misi yang kita punya. Kalau misalnya kita sedikit bahas nih Miss terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan, pembelajaran dan teknologi digital kan semakin masif begitu ya. Perubahannya dinamis dan cepat sekali begitu. Miss Mary sebagai orang yang sangat antusias terhadap dunia pendidikan, apakah melihat ada banyak perubahan dengan keinginan anak untuk belajar, mungkin daya juang anak, anak-anak nggak harus Gen Z ya, mungkin Gen Alpha dan bawah-bawahnya lagi nanti berikutnya. Karena sekarang ini kan akses pembelajaran banyak sekali begitu ya. Ketika dulu mungkin zaman saya kita lebih banyak ke perpustakaan, ada gadget, tapi nggak semasif sekarang aksesnya begitu. Anak sekarang masif sekali, boleh pilih mana aja, tapi kok kayaknya daya juangnya nggak sekuat orang-orang dulu gitu ya. Apa yang berubah sih Miss, dan apa yang mungkin harusnya lebih dihadirkan lagi nih di masa-masa seperti ini? Jadi apa yang berubah menurut saya sekarang, success is getting younger and is getting faster gitu. Karena itu makin lama makin cepat, makanya akhirnya banyak sekali orang-orang tuh jadi nggak sabaran. Karena nggak sabaran, jadi mungkin sedikit aja males terlalu susah lah and give up too easily gitu. Nah itu secara garis besar. Tapi at the same time menurut saya, kalau kita berbicara tentang dunia edukasi dan digitalisasi of course dengan adanya digitalisasi, informasi bertebaran di mana-mana dan access to information itu lebih terbuka lagi. Tapi lagi-lagi seperti saya bilang, education is not just about transferring or getting information, tapi education is a process of transformation. Salah satu hal juga yang saya soroti adalah terkait dengan keberadaan Miss Mary saat ini juga tentunya bukan hanya seorang wanita karir, tapi juga merupakan seorang ibu, seorang istri. Saya juga kalau ingat di film perjalanan Miss Mary tentunya nggak cuma sendirian, tapi juga ternyata memilih pasangan juga adalah salah satu hal yang penting begitu dalam membangun perjalanan karir maupun membangun keluarga yang bahagia begitu ya. Dan bukan salah satu keputusan penting, itu keputusan terpenting seorang wanita. Keputusan terpenting dari seorang wanita. Dan akhirnya Miss Mary juga punya seorang anak perempuan ya? Yes, saya punya 2 anak. Yang pertama perempuan, sekarang usianya 16 tahun. Yang kedua cowok, usianya sekarang 13 tahun. So, teenagers. Iya, karena saya pernah dengar anak perempuan Miss Mary aja udah jadi penulis ya. Oh iya, thank you. Dia bikin buku yang kedua dan baru publish. Keren banget. Mungkin boleh sedikit di-share Miss, bagaimana kemudian di tengah Miss Mary yang kemudian berusaha dan selalu bisa membuat impact di tengah society, bagaimana kemudian membangun keseimbangan yang juga perannya tidak berkurang sebagai seorang ibu ataupun istri, dan tadi ya mungkin terkait dengan memanage hubungan dengan partner dan juga membesarkan anak, ini seperti apa sih Miss? Iya.
Thank you buat pertanyaannya. Jadi pertama-tama saya selalu percaya bukan hidup yang seimbang yang saya cari, Yes. oke? So it's not a balanced life. Okay. Kalau definisi balance berarti semua harus pukul sama rata. Kalau misalnya ada 100% berarti dibagi jadi 5 berarti 20 Okay. bukan seperti itu, Yes. oke? But I want to have a fulfilled life. Yes. Jadi hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna seperti apa buat definisi saya dan suami? Ya karena kan untuk membangun keluarga, setiap keluarga pasti punya pemikirannya masing-masing ya. Tapi saya dan suami kita sepakat we want to have an integrated life. Oke. Jadi hidup yang terintegrasi. Nah, bersyukur suami memang sama-sama di bisnis membangun ya. Yes. Kalau saya biasanya di depan, dia biasanya di belakang layar. Oke, kalau saya adalah komisaris utamanya, beliau sebenarnya direktur utamanya gitu yang Oke. lebih ke operations dan seterusnya. Luar biasa, dari berbagai perjalanan Miss Mary saya melihat betapa seorang wanita ketika kemudian tahu callingnya apa, tahu purpose-nya apa, dan punya persistence yang kuat begitu ya. Kita bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan berkat, itulah yang seharusnya kita salurkan, bukan untuk sekitar Yeah. kita saja, mungkin bisa lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak Miss Mary. Thank Mungkin you. satu pertanyaan singkat Yeah. terakhir, kalau kita semua udah tahu banyak quotes Miss Mary. Hari ini yang mau Miss Mary share quotes of the day-nya apa nih? Quotes of the day. Oke. Mungkin ini bukan hanya satu kalimat, Yes. tapi ini benar-benar men-sum up the journey of Mary Riana Education to goes to IPO Oke. dari garasi ke lantai bursa. Yes. Saya bilang every legendary stories always start with the humble beginnings. It's okay to be small, it's okay to be imperfect, but as long as you keep doing, keep believing, everything is always to be great. Pasti akan ada hasil yang besar yang luar biasa yang bisa didapatkan. It's okay to start small ya. Iya. Ada satu buah quote yang saya suka banget dari Miss Mary dan saya selalu ingat juga Apa? gitu ya. Coba bener nggak ya quote-nya seperti I may not be the smartest nor Yes. the strongest, but I am the most persistent. Yes, and Oke. I will fight till the end and never give up. Wah. Wah, luar biasa loh. Ini kalau persis pemirsa kata demi kata. ada Luar di biasa. rumah, boleh ikut tepuk tangannya. Saya senang banget. It is truly such an honor for me to be able to talk to Thank you, Miss you. Mary. Semoga bisa ketemu di berbagai kesempatan lainnya, dan saya percaya hari ini perbincangan ini bukan hanya yang disaksikan oleh teman-teman kru di sini, tapi bagaimana pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan pesan yang luar biasa baik begitu ya, untuk setidaknya mencari purpose dalam hidup sendiri dulu, dan ketika sudah ditemukan jangan hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi mencoba untuk mencari dampak untuk sekitar kita begitu ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Miss Mary Riana, founder dan juga komisaris utama dari Mary Riana Education. Sukses selalu untuk Miss Mary. Thank Kita you. tunggu tanggal mainnya 9 Juli IPO di Bursa Efek Indonesia. Thank you Pemirsa so Women's much. Talk, thank you sudah menghadirkan, thank you sudah selalu nonton Women's Talk begitu ya. Kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif. Jangan lupa terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.